Hari ini kita kuliah teori politik dulu ya, pembahasan tentang feminisme and state gitu. Nah, nanti di pertemuan kita di kuliah negara pasar masyarakat dengan topik yang sama, kita bicara bagaimana perjuangan dan pergerakan dari kaum feminis atau feminis secara umum ketika dia berubah dari state feminism menjadi feminisme pasar. Itu perjuangannya sangat menarik ya, tapi kita bahas itu nanti. Pada pagi ini ya, kita belajar feminisme and state itu sebenarnya untuk apa ya? Seperti biasa saya selalu mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk apa pada hari gini masih membicarakan feminisme gitu. Lalu untuk apa kita bicara dalam konteks teori politik? Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti Bapak Ibu akan bisa memahami dan bisa menuliskan nanti dalam ujian akhir semester tentang kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dari analisis yang dilihat dari perspektif feminis gitu ya. Jadi untuk hari ini kita belajar Feminist and State. Tujuannya supaya Bapak Ibu tahu bahwa feminisme itu tidak generik, itu yang pertama ya. Kalau kita ingin menceritakan perjuangan perempuan ya, yang bisa dilihat dari perspektif liberal, perspektif Marxis, perspektif sosialis, dan perspektif patriarki, itu semuanya melihat perempuan dari pengalaman perempuan itu sendiri. Ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana kaum feminis ini memandang negara, memahami negara, dan mengartikan eksistensi negara. Jadi harapan saya dari perkuliahan ini Bapak Ibu memiliki pengetahuan ya, meskipun tidak banyak, saya di sini mengenalkan dan menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa menganalisis feminis yang kita kaitkan dengan negara ya, sebagai badan hukum, sebagai sistem administrasi, sebagai birokrasi, itu adalah sangat penting. Karena dengan belajar beberapa perspektif feminis atau feminisme, itu menjadi dasar bagi kita untuk mengetahui bagaimana perjuangan kaum feminis ketika membaca dan melihat bentuk-bentuk subordinasi yang dialami oleh perempuan. Dalam bahasa ini kita nanti akan menemukan beberapa varian secara konseptual, bahwa ada yang bilang eksploitasi, ada yang bicara marginalisasi, ada yang bicara subordinasi gitu ya, macam-macam. Ini tergantung perspektif apa yang digunakan oleh kita semua sebagai pembelajar, atau syukur-syukur ada yang sudah mengambil posisi sebagai feminis. Misalnya feminis liberal, atau feminis Marxian, atau feminis sosialis, feminis Kristen, dan sebagainya. Baik, saya tidak berpanjang lebar, kita mulai aja perkuliahan ini. Saya seperti biasa akan menggambar skema yang secara ringkas akan bisa dipakai untuk menjelaskan bagaimana ketika kita menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan, bentuk-bentuk subordinasi, bentuk-bentuk eksploitasi, itu salah satunya disebabkan oleh faktor negara. Baik, saya mulai. Berarti ini kesini ya? Iya. Nah, iya. Ya, saya itu sudah di situ juga sudah ada. Oke, ini kan untuk mahasiswa ini untuk direkam, ya. Oke, selamat pagi Jason, sudah hadir di ruangan kelas CSWS. Saya menggambarkan ini ada negara, ya. Negara ini sebagai apa? Kalau saya bilang negara ini makhluk apa? Karena dalam tataran empiris, ini dalam tataran empiris, ya, negara di sini ternyata menunjukkan atau bahkan melindungi praktek-praktek yang disebut subordinasi. Yang kedua, praktek-praktek eksploitasi.
marginalisasi, ya. Ini marginalisasi, subordinasi, eksploitasi sebenarnya ini apakah muncul dengan sendirinya? Apakah ini bersifat alamiah atau ini dikonstruksi? Ya, kalau kita belajar feminisme kaitannya dengan teori politik negara, maka kita harus membongkar. Nah, kita harus melihat bahwa ini bukan proses yang alamiah. Ini adalah disebabkan oleh konstruksi dari aktor-aktor yang mengatasnamakan negara. Negara sering disandingkan dengan definisi yang lebih sempit, pemerintah. Ya, dalam arti luas ini ada pemerintah dalam arti sempit, ada pemerintah dalam arti luas. Kita di sini bisa membayangkan negara adalah pemerintah itu sendiri. Bahkan ada yang menyebut negara itu apa? Negara adalah sistem birokrasi. Negara adalah sistem represif. Negara adalah sistem hukum. Ya. Dari beberapa varian, ya kita menunjuk negara adalah birokrasi, negara adalah sistem hukum, negara adalah suatu sistem represif. Ini yang melahirkan subordinasi, ini yang melahirkan eksploitasi, ini yang melahirkan marginalisasi. Marginalisasi terhadap siapa? Marginalisasi terhadap perempuan. Nah, ini yang salah satu menurut saya yang sangat menarik. Masa negara harus mengurusi perempuan? Tidak juga. Tapi dalam negara itu ada dua jenis kelamin, makhluk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Problemnya adalah mengapa elit-elit politik, pemerintah, struktur dalam pemerintahan itu ditempati, diisi oleh laki-laki. Kenapa tidak menempatkan perempuan? Ini fenomena yang dianggap alamiah. Sejak zaman sebelum Masehi, Plato pun sudah mengkonstruksi orang-orang yang bisa masuk dalam institutnya. Ketika itu, ya zaman Plato, itu adalah laki-laki. Perempuan tidak boleh masuk dalam institutnya untuk menjadi filsuf, untuk menjadi orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan dalam polis. Itu tidak boleh perempuan. Perempuan di sini posisinya adalah sebagai penghibur. Karena laki-laki yang masuk sekolah, dengan kata lain menjadi mahasiswa di institutnya Plato, itu tetap menjalani fungsi sebagai laki-laki, memiliki kebutuhan biologis. Nah, perempuan yang mengisi itu. Nah, ini kemudian nanti melahirkan yang disebut-sebut oleh feminis liberal, cikal bakal dari eksploitasi, cikal bakal dari subordinasi, cikal bakal dari marginalisasi. Apa itu? Perempuan yang selalu dilihat di sektor privat. Dalam pandangan kaum feminis liberal, nanti kita akan bicara itu secara ringkas, bahwa kenapa harus ada definisi publik dan privat. Nah, ini loh teman-teman. Kenapa perempuan harus ditaruh di sektor privat, sektor domestik? Kenapa laki-laki ditaruh di sektor publik, sektor komersial, sektor politik, sektor ekonomi? Nah, ini yang membuat akhirnya adanya ketimpangan. Ini yang kemudian melahirkan ketidaksetaraan. Problemnya di situ yang kita pelajari pada pagi ini. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi skema seperti ini. Ada negara itu makhluk apa? Ternyata laki-laki dan perempuan. Isinya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita memahami relasi seperti ini, berarti negara itu yang mengkonstruksi, negara itu yang membuat, negara itu yang membangun relasi perempuan dan laki-laki dalam hal jenis kelamin ini yang kemudian kita menyebutnya dengan gender. Gender itu jenisnya banyak, tergantung di mana posisi perempuan dan laki-laki itu berada. Yang mempengaruhi konstruksi gender adalah etnis, ras, agama, ya, kultur, budaya. Ini yang mempengaruhi konstruksi gender. Jadi, kalau di dunia ada 2 juta etnis, di dunia ada agama, kepercayaan, itu ya sebanyak itu pula
gender itu dibangun. Sebanyak itu pula negara harus mengatasi ketimpangan-ketimpangan gender. Artinya gender itu dibuat oleh apa? Dibuat oleh masyarakat, dibuat oleh komunitas. Basisnya apa? Ini. Di pertemuan kita beberapa minggu yang lalu kita sudah menyebut bahwa ini nanti yang mempengaruhi politik pengakuan. Karena politik pengakuan yang berbasis ini penting sebagai politik identitas dari perempuan untuk memperoleh perlakuan yang setara dengan laki-laki. Jadi negara itu esensinya, ada yang bilang ya dalam konteks ini kaum feminis bilang, saya nggak perlu negara kok gitu ya. Ada yang bilang gitu, saya nggak perlu negara. Tapi negara ini juga harus dicari tahu siapa dia, siapa orangnya, gitu loh ya. Baik, saya mulai dari bahasan pertama ini. Jadi negara. Kita nanti saya akan membahasnya dalam konteks ini, ya. Saya perlu juga memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian tentang catatan penting dari negara. Karena ada beberapa orang yang di sini melihat bahwa perkembangan politik dari negara itu sebenarnya sedikit sekali yang membahas relasi perempuan dan laki-laki. Sedikit sekali. Mau itu di sektor ekonomi maupun di sektor politik. Sedikit. Negara itu sebenarnya nggak mau tahu. Yang penting dia sudah menerima kesepakatan yang kita sebut mungkin ya secara nenek moyang bahwa perempuan memang harus di rumah, laki-laki yang harus di sektor publik mencari nafkah. Nah, pembagian-pembagian ini kan sebenarnya sudah ada dari masyarakat primitif, ya kan, Jason ya? Kan sudah ada. Perempuan itu laki-laki yang berburu gitu. Jadi kalau ada mati dimakan singa gitu ya, dimakan buaya ya laki-laki dulu yang mati gitu ya. Gitu kan? Tapi kenapa ini tidak dipersoalkan gitu? Kenapa yang dipersoalkan adalah sesuatu yang menurut saya saya tidak berposisi sebagai feminis. Kita sebagai pembelajar ya. Ketika laki-laki itu kerjanya kan berat ya. Cari buka hutan gitu ya, cari makanan, iya, mencangkul, apalagi zaman Flintstone gitu ya, itu kan sangat primitif sekali. Laki-laki bekerja keras, tapi tidak ada yang membongkar tentang perjuangan laki-laki untuk menghidupi dan melindungi keluarganya, anaknya. Ini nanti yang kemudian lebih fokus kita bahasnya dari perspektif bagaimana feminis itu, khususnya feminis itu memandang tentang negara yang patriarki, gitu ya. Tapi nanti kita tahu ya, kita nggak ke situ dulu deh. Maaf saya penjelasannya nggak sistematis, karena masih banyak yang ingin saya jelaskan dan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama ada catatan yang penting bahwa ada sebagian feminis itu bilang bahwa negara itu sebenarnya nggak urusan lah, mau ada ketimpangan, mau ada ketidaksetaraan, mau ada eksploitasi, ada subordinasi, ya itu bodoh lah gitu ya. Oleh karena itu kaum feminis secara umum dibilang kita tidak usah membahas tentang negara itu sendiri, ya kita tidak usah membahas negara, kita tidak usah mendefinisikan negara. Yang penting adalah kita harus tahu dan mencari solusi bagaimana supaya negara ini bisa membuat kebijakan yang mengatasi ini, subordinasi, eksploitasi, ketimpangan, ketidaksetaraan, kemarginalan. Ini yang perlu diatasi. Kita nggak usah bermain-main dengan konsep negara, gitu loh intinya. Karena makhluk negara adalah makhluk yang abstrak, itu kata mereka. Kedua, ini juga menjadi catatan bagi kita semua, terutama ada seorang feminis yang bernama, spidolnya pada kering ya. Seorang feminis yang bernama, Catherine McKinnon. Jadi ada Catherine, ya, McKinnon. Nah, ini seorang feminis ya, yang dia sebenarnya bilang kalau kita mau mengajak negara
mengatasi berbagai bentuk ketimpangan, ketidaksetaraan, sebenarnya kita tidak memiliki teori negara. Kita tidak usah pahami teori negara, gitu ya. Jadi kita nggak usah bongkar-bongkar teori negara itu apa, tapi bodoh amat, ya. Tapi mereka juga tidak setuju. Catherine McKinnon bilang, saya tidak setuju kalau problem-problem subordinasi ketimpangan itu tidak membahas negara. Tapi kalau untuk menganalisisnya kita nggak usah membongkar konsep negara, atau kita tidak butuh teori negara, gitu ya. Tapi yang penting bagaimana kita bisa mengatasi yang menggugat negara itu untuk berlaku sama terhadap perempuan yang mengalami subordinasi. Karena peristiwa-peristiwa empirik subordinasi di sektor ekonomi, di sektor politik itu disebabkan oleh laki-laki. Laki-laki ini yang cenderung memiliki dan mengoperasionalkan kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Jadi ketika awal kaum feminis itu mendefinisikan negara itu identik dengan struktur pemerintahan, bukan struktur politik di awal, ya, di awal struktur pemerintah. Jadi kenapa dalam setiap struktur, kalau kita lihat struktur, yang di atas ini adalah laki-laki, yang di bawah ini adalah perempuan. Kenapa yang di atas itu adalah elit-elit penting, dan yang bisa menjadi elit juga laki-laki. Nah, untuk menjadi elit, nah itu kan harus punya pendidikan, punya pengetahuan, kan gitu. Menjadi birokrasi pun juga yang bisa duduki jabatan penting, jabatan kunci, ya, posisi strategis dalam proses pembuatan keputusan itu juga laki-laki. Apa yang menentukan? Ya pendidikan. Yang mempunyai akses ke pendidikan adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan di sini, ya, yang identikan ini dia adalah posisi yang paling sesuai dengan perannya dia sebagai perempuan di sektor domestik, yang kemudian kita sebut dengan sektor privat. Ya, kemudian nanti ya Catherine McKinnon ini juga dibahas ya oleh feminis yang lain, dan dia juga menginspirasi dari feminis yang lain, yang intinya mereka pada mencari solusi. Feminis itu banyak variannya, tapi mereka punya dasar komitmen yang sama, ya, bahwa mereka ingin menciptakan kesetaraan, ingin mengurangi berbagai bentuk ketimpangan dalam struktur pemerintahan. Itu awalnya gitu. Nanti kita berikutnya ketika kita membahas tentang pergeseran dari feminisme negara ke feminisme pasar, itu ada nilai yang lain di mana yang dipersoalkan adalah sudah soal representasi perempuan, mau yang konstruktivis atau representasi yang bersifat substantif. Itu nanti kita belajar ke sana. Baik, kita mulai di sini, kembali lagi ke sini ya. Jadi problem-problem tentang apakah ketimpangan perempuan, ketidaksetaraan perempuan dalam struktur pemerintahan sebagai suatu masalah. Ada feminis yang menganggap suatu masalah, ada feminis yang tidak menganggap itu masalah. Artinya ada yang menerima. Tapi penerimaan oleh kaum feminis terhadap kondisi ketimpangan perempuan, kondisi subordinasi perempuan itu dianggap sebagai konstruksi. Ya, akhirnya dibongkar nanti apa? Ya udah, yang dibongkar adalah cara konstruksi itu sendiri. Yang kemudian nanti ini dibagi-bagi menjadi yang umum kita tahu menjadi feminisme liberal, feminis radikal, feminis sosialis atau marxis, feminis Kristen dan lain-lain. Ya, ini kan masing-masing ingin membongkar kaum feminis ini terhadap apa? Terhadap eksistensi perempuan sebagai satu makhluk sosial dan sebagai makhluk politik. Ketika dia sebagai makhluk sosial itu sebenarnya tidak ada problem ya. Kita menganggapnya itu sesuatu yang alamiah, dan negara juga sudah menerima keberadaan atau hubungan yang bersifat alamiah itu laki-laki dan perempuan. Problem yang kemudian yang muncul adalah ternyata dalam perkembangan dan terutama dalam modernisasi, pembagian kerja berdasar jenis kelamin itu ternyata menimbulkan problem baru, menimbulkan efek, menimbulkan ekses terhadap perempuan. Ya, akhirnya feminisme nanti ada feminisme yang ngeklaim dia liberal, ada feminis yang ngeklaim dia radikal, ada feminis yang ngeklaim dia sosialis marxis, dan ada feminis yang ngeklaim dia Kristen. Banyak sekali variannya. Saya tidak membahas ini secara detail, tapi mereka sebenarnya mempunyai
asumsi dan komitmen yang sama, ingin membongkar dan mencari tahu penyebab sekaligus merumuskan suatu solusi sehingga negara di sini menjadi fokus ya untuk upaya-upaya mengurangi ketimpangan, ketidaksetaraan, marginalitas, subordinasi, kekerasan bahkan dan lain-lain. Secara umum saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian asumsi umum dari feminisme radikal di sini bahwa perempuan semua orang di dunia ini adalah sama posisinya. Sehingga sorry ya saya ada salah. Feminis radikal bahwa perempuan dan laki-laki itu pada awalnya memiliki hubungan yang setara gitu ya. Kemudian ini memunculkan ketimpangan, memunculkan eksploitasi. Nah, ketimpangan dan eksploitasi ini yang harus dipecahkan. Gimana supaya tidak terjadi ketimpangan dan tidak terjadi eksploitasi. Nah, oleh karena itu di sini perempuan tidak harus berhubungan dengan laki-laki. Perempuan harus menjadi sosok orang yang mandiri dan tidak tergantung pada laki-laki. Ini radikal. Nah, ini nanti yang akhirnya menimbulkan kecenderungan dari kaum feminis untuk menolak lembaga pernikahan. Karena pernikahan itu menyebabkan ketidaksetaraan. Sementara dari feminis liberal itu asumsinya ya, kalau saya nggak salah, setiap orang itu mempunyai kebebasan sejak lahir. Nah, kalau ternyata dalam realitasnya ada ketimpangan, ada subordinasi, ya ada eksploitasi, itu disebabkan oleh adanya lembaga yang membatasi gerak-gerik mereka, membatasi perilaku mereka, membatasi akses mereka. Oleh karena itu di sini tempatkan perempuan itu sebagai individu yang bebas. Jadi nggak ada kategorisasi nih. Semua orang adalah bebas liberal. Yang Marxis sosialis ini yang lebih parah, gitu ya. Sebenarnya ini menurut saya sangat-sangat berat pada pemikirannya Karl Marx, karena sebenarnya yang dianggap oleh feminis Marxis maupun sosialis ini adalah perempuan itu adalah sebagai tenaga kerja yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kekuatan produksi, gitu ya. Tapi Karl Marx memasukkan kalau ada buruh perempuan ya harus diperlakukan sama, terutama dalam sistem upah dengan laki-laki. Kalau buruh laki-laki dibayar 1.000 per jam, maka perempuan juga harus dibayar 1.000 per jam. Tapi problem-problem yang dianggap oleh Karl Marx ini ternyata juga dibaca oleh kaum feminis Marxis dan sosialis, bahwa terjadinya eksploitasi karena di situ terjadi suatu praktek bahwa perempuan sebenarnya tidak dihitung sebagai tenaga kerja. Perempuan tidak dihitung sebagai tenaga kerja karena dia sebenarnya ada dalam hubungan laki-laki dan perempuan secara alamiah. Nah, konteksnya di sini saya maksud adalah perempuan ketika bekerja itu pasti ada hubungannya dengan ayahnya atau dengan saudara laki-lakinya atau dengan suaminya. Jadi jangan minta upah. Ini terutama nanti ketika perempuan bekerja di sektor